membersihkan diri kita ini dari segala perbuatan dosa. Kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu, kalau Ihya Ulumuddin terlalu tebal, ada yang ringkasnya, karangan Syekh Jamaluddin, namanya itu Mau'izatul Mukminin, bimbingan mukmin. Jadi untuk membersihkan diri kita ini, perhatikan 3 hal ini. Diingat ya. Yang pertama itu kita bersihkan diri kita ini dari hadas dan najis. Kalau kita berhadas besar bisa nggak sholat? Tidak kan? Kalau kita belum berwudu bisa nggak sholat? Ya, nah itu yang pertama. Udah bersih kita dalam hal itu, baru masuk yang kedua, bersihkan anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Dosa mata, dosa mulut, ya kan Bu? Dosa tangan, dosa perut, dosa kelamin, dosa kemaluan. Ada nggak dosanya itu Bu? Inilah yang harus kita introspeksi bersama. Ada nggak masih dosa mataku? Ada nggak dosa mulutku? Ada nggak dosa telingaku? Ada nggak dosa tanganku? Nah, ini masing-masing kita yang tahu. Dan ini harus segera dibersihkan. Kita bersihkan dari sekarang, sebelum nanti dibersihkan di neraka. Kalau bahasa guru saya Bu, neraka itu tempat pembersihan katanya. Jadi bukan tempat siksaan, tapi tempat pembersihan. Mungkin selama hidup kita di dunia, mulut kita ini banyak berbuat dosa, masuk neraka, dibersihkan mulut. Tangan kita misalnya ada menyakiti orang, masuk neraka, apakah disiksa? Tidak, dibersihkan. Karena masuk surga itu nanti orang-orang bersih. Nah, makanya kata khalifah yang kedua, Umar Ibn Khattab itu, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Nah, jadi kita perhatikan sebelum kita nanti ke akhirat. Oke, yang pertama harus besar dan harus kita perhatikan, kita bersihkan. Yang kedua dosa seluruh anggota badan, mata, telinga, mulut, tangan. Kemudian yang ketiga apa dibersihkan? Hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati ini Bu, minimalnya itu ada 5 penyakit yang kita bersihkan. Yang pertama itu takabur, sombong. Jangan gara-gara cantik sombong. Jangan gara-gara kayu sombong. Jangan gara-gara punya jabatan sombong. Nah, itu harus dibersihkan itu. Kalau tak dibersihkan masuk neraka. Neraka itu penyiksaan atau pembersihan Bu? Pembersihan. Mudah-mudahan ingat semua Ibu ya, neraka itu tempat pembersihan. Jadi nanti kalau kita masuk neraka misalnya, berarti ada yang dibersihkan. Takabur. Kemudian apa yang bersihkan lagi? Hasad, dengki. Dengki ini SMS dia, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apalagi penyakitnya selanjutnya ujub. Nah, ujub ini sama dengan takabur, sombong juga, membanggakan diri. Ini kalau bukan karena aku nggak cantik masjid ini. Nah, ini bahaya nih Pak. Kalau ada orang BKI ngomong gitu Pak, ini kalau bukan karena aku ini nggak cantik masjid ini, tak terbangun masjid. Nah, itu ujub. Ada yang namanya yang keempat hurur. Hurur itu anggap enteng, sepele. Nah, sepele itu cepat kali mau beribadah, tunggu tua aja lah gitu kan. Kadang kan mau begitu kan, terlalu cepat tunggulah tua. Kalau sampai umur tua alhamdulillah, kalau tak sampai bahaya. Nah, itu anggap enteng. Yang terakhir ria. Nah, ria ini itulah dia beribadah semata-mata mengharapkan pujian manusia. Boleh Ibu bersedekah, boleh berbuat baik, tapi jangan pada dibilang-bilang, ya kan? Pas kumpul-kumpul begitu kan, namanya mulut ini kan Bu, aku tadi baru dari masjid lah menyumbang 1 juta. Nah, supaya apa sampai? Itu supaya dipu, ya, itu harus dibersihkan. Itulah namanya konsep yang pertama, takhalli, membersihkan diri kita. Setelah dibersihkan, alhamdulillah kita sudah bersih, tinggal mengisi namanya tahalli. Sesudah bersih diri kita ini, makalah kita isi dengan yang bersih-bersih. Tahalli itu mulai dari pakaian. Kita perhatikan pakaian, semua yang kita pakai itu harus bersih. Kemudian sifat-sifat kita juga diisi dengan yang baik-baik. Apa itu sifat-sifat tahalli? Salah satunya ikhlas, syukur, qanaah, cukup. Apapun yang dikasih Allah cukup. Apapun musibah yang dikasih Allah sabar. Ikhlas, rendah hati, tidak sombong.